Ada satu hal yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa mengguncang masa depan sebuah keluarga. Makanan yang berasal dari yang haram bukan sekadar soal kenyang atau tidak, bukan sekadar soal rasa enak atau sederhana, tapi ini soal apa yang mengalir dalam darah, apa yang tumbuh dalam daging, dan apa yang membentuk hati. Bayangkan, seorang ayah pulang membawa rezeki. Di meja, anak-anak menyambut dengan senyum. Istri menyajikan makanan dengan penuh cinta, tapi tak ada yang tahu. Di balik itu, ada hak orang lain yang terambil, ada kebohongan yang disembunyikan, ada cara yang tidak diridhoi Allah, dan makanan itu masuk ke tubuh anak-anaknya perlahan, tanpa terasa. Ia bukan hanya mengenyangkan perut tapi juga mengeraskan hati. Para ulama sejak dahulu telah memperingatkan hal ini dengan sangat keras. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa makanan haram akan menggelapkan hati dan menghalangi seseorang dari ketaatan. Hati menjadi berat untuk beribadah, sulit menerima kebenaran, dan cenderung condong pada maksiat. Bukan hanya itu, Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa memberi makan anaknya dari yang haram, maka sungguh ia telah membantu dalam kehancuran anaknya. Kalimat ini bukan sekadar nasihat, ini peringatan, karena anak yang tumbuh dari yang haram, bukan hanya tubuhnya yang terbentuk tapi juga jiwanya. Rasulullah bahkan bersabda bahwa daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Coba renungkan, seorang ayah mungkin bekerja keras siang malam, tapi jika yang ia bawa pulang adalah yang haram, maka kelelahan itu tidak bernilai ibadah, justru bisa menjadi sebab datangnya murka. Seorang ibu mungkin memasak dengan penuh cinta, tapi jika bahan yang ia olah berasal dari yang tidak halal, maka cinta itu berubah menjadi racun yang perlahan merusak. Efeknya tidak selalu terlihat langsung, kadang muncul dalam bentuk anak yang sulit diatur, hati yang keras terhadap nasihat, ibadah yang terasa berat, doa yang seakan tidak pernah sampai. Karena bagaimana mungkin doa diangkat ke langit jika yang mengalir dalam tubuh adalah sesuatu yang Allah murkai? Menjelaskan bahwa mengonsumsi yang haram adalah salah satu penghalang terbesar terkabulnya doa. Maka jangan heran jika hidup terasa sempit, meski harta terlihat banyak. Tulisan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa keluarga kita bukan hanya butuh makan mereka, butuh keberkahan. Lebih baik sedikit tapi halal, daripada banyak tapi mengundang murka. Lebih baik sederhana tapi bersih, daripada mewah tapi penuh dosa. Karena pada akhirnya, yang kita wariskan bukan hanya harta, tapi juga keadaan hati mereka. Jika hari ini kita masih berjuang, masih memperbaiki diri, masih mencari rezeki yang lebih bersih, itu adalah tanda Allah masih sayang. Mulailah dari sekarang. Pastikan setiap suapan yang masuk ke mulut anak-anak kita halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Berikut adalah hadis-hadis syahih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman, dosa, dan akibat buruk bagi orang yang memakan atau menggunakan harta yang haram. 1. Tubuh yang tumbuh dari harta haram lebih layak masuk neraka. Hadis, tidaklah tumbuh daging dari harta yang haram, melainkan neraka lebih berhak atasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Penjelasan setiap bagian tubuh yang tumbuh karena makan harta haram akan menjadi bahan bakar neraka. Meskipun orang tersebut beribadah, tapi sumber rezekinya haram, maka azab neraka lebih pantas diterimanya. 2. Amalan tidak diterima selama 40 hari. Hadis, barang siapa memasukkan daging yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal baiknya selama 40 malam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Penjelasan makan harta haram membuat amalan salat, puasa, dan ibadah lainnya tidak bernilai di hadapan Allah selama 40 hari penuh. Ibarat air yang tumpah di atas batu, tidak ada yang terserap. 3. Doa tidak akan dikabulkan. Hadis, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian, Nabi menceritakan tentang orang yang menempuh perjalanan jauh. Rambutnya kusut, berdebu, mengangkat tangan ke langit berdoa, ya Tuhan, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Penjelasan doa orang yang makan harta haram seperti terhalang dan tidak akan naik ke langit, sehingga mustahil dikabulkan oleh Allah. 4. Diharamkan masuk surga. Hadis, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan
Penjelasan, harta haram menjadi penghalang utama untuk mendapatkan surga. Tubuh yang terbuat dari yang haram tidak suci, sehingga tidak layak berada di tempat yang suci dan mulia. 5. Akan ditanya sumber harta di hari kiamat. Hadis yang mengaskan tentang hal ini. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat, sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya untuk apa diamalkan, hartanya dari mana diperoleh, dan kemana diinfakkan, serta tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasan sumber harta adalah salah satu pertanyaan paling berat di hari kiamat. Jika didapat dengan cara haram, maka pertanggungjawabannya sangat berat dan menyakitkan. Berikut adalah hadis-hadis syahih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman dan siksaan bagi orang yang memakan sesuatu yang haram. 1. Tubuh yang tumbuh dari harta haram lebih layak masuk neraka. Hadis, tidaklah tumbuh daging dari harta yang haram, melainkan neraka lebih berhak atasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Penjelasannya, setiap sel tubuh yang terbentuk karena makan makanan atau harta haram akan menjadi bahan bakar neraka. Meskipun orang tersebut beribadah, tapi sumber makanannya haram, maka azab neraka lebih pantas diterimanya. 2. Amalan tidak diterima selama 40 hari. Hadis, barang siapa memasukkan daging yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal baiknya selama 40 malam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Penjelasan makan yang haram membuat salat, puasa, sedekah, dan ibadah lainnya tidak bernilai di hadapan Allah selama 40 hari penuh. Ibarat air yang tumpah di atas batu, tidak ada yang terserap dan tidak ada pahalanya. 3. Doa tidak akan dikabulkan. Hadis, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi menceritakan tentang orang yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, berdebu, mengangkat tangan ke langit, berdoa, ya Tuhan, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, doa orang yang makan haram seperti terhalang dan tidak akan naik ke langit, sehingga mustahil dikabulkan oleh Allah. 4. Diharamkan masuk surga. Hadis, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan, harta dan makanan haram menjadi penghalang besar untuk mendapatkan surga. Tubuh yang terbuat dari yang haram tidak suci, sehingga tidak layak berada di tempat yang suci dan mulia. 5. Hati menjadi keras dan tertutup dari kebaikan. Hadis, sesungguhnya seorang hamba memakan suapan dari yang haram, maka Allah tidak menerima amalannya selama 40 malam. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka, maka ia akan terlempar ke dalam neraka sejauh jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasan makan haram membuat hati menjadi keras, sulit menerima nasihat, tidak tersentuh saat mendengar Al-Quran, dan jauh dari ketenangan. 6. Siksaan khusus di neraka. Hadis, tidaklah ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya piringan-piringan dari api, lalu dibakarkan ke dahinya, punggungnya, dan perutnya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan harta yang didapat dan dimakan secara haram akan berubah menjadi api yang menyiksa. Pemiliknya di akhirat dibakar berulang-ulang. Ringkasan ancaman dan siksaan. Amalan tidak diterima selama 40 hari. Doa tidak dikabulkan. Tubuh menjadi bahan bakar neraka. Diharamkan masuk surga. Hati menjadi keras dan gelisah. Disiksa dengan api yang membakar tubuh. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.